Audio Jungle. Audio Jungle. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang inovasi. Semua orang sebenarnya adalah orang yang inovatif. Dan inovatif itu terjadi karena perkembangan dunia, perkembangan manusia, perkembangan zaman yang terus-menerus. Dan inovasi itu selalu berganti-ganti hasilnya. Ketika zaman awal tentu sudah ada inovasi. Inovasi sandal ketika orang waktu itu belum memakai sandal sehingga kakinya banyak yang terluka. Sehingga mereka berpikir apa yang bisa dilakukan. Hasil inovasinya adalah membuat sandal. Kan begitu. Nah, begitu juga ketika makan melimpah ada ketela pohon atau pohung atau ubi yang melimpah. Untuk apa? Kemudian masyarakat kita juga berinovasi, bagaimana kalau saya parut lalu jadilah kue nogosari umpamanya atau kue lemet. Kemudian berpikir lagi, digoreng, dibakar dan seterusnya. Muncul inovasi-inovasi baru sampai saat ini muncullah makanan-makanan baru. Nah, jadi inovasi itu sebenarnya mengikuti perkembangan manusia. Selama ada manusia, disitulah ada inovasi. Dan selama ada inovasi, muncullah teknologi-teknologi baru. Jadi teknologi itu tidak hanya masalah digital, tidak hanya masalah elektrik. Teknologi itu juga masalah bagaimana cara-cara praktis yang dimunculkan oleh orang-orang di dunia ini. Nah, tentu kita bisa mengamati orang yang inovatif itu selalu bisa dilihat. Ada 9 ciri ya bagi orang inovatif. Ciri itu yang pertama, berpikir kreatif. Seseorang yang inovatif cenderung memiliki kemampuan untuk berpikir secara kreatif dan merumuskan solusi yang tidak biasa. Dan di pikirannya itu selalu bagaimana kalau saya ubah, bagaimana kalau saya tambahi, bagaimana kalau saya kurangi, bagaimana kalau saya hilangkan, bagaimana kalau saya gabungkan. Selalu berpikirnya seperti itu ketika melihat benda sesuatu yang akan dia gunakan. Dalam kondisi tertentu, dia akan menyesuaikan dengan kondisi itu. Dalam waktu tertentu, dia akan menyesuaikan dengan waktu itu. Penyesuaian-penyesuaian inilah muncul kreativitas. Jadi orang inovatif itu ya, pertama adalah berpikir kreatif. Nah, yang kedua, berani mengambil risiko. Orang yang inovatif tidak takut untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Mereka melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Risiko apapun akan dihadapi ketika orang inovatif itu penasaran. Ya, penasaran dan galau ketika melihat sesuatu itu belum bisa memuaskan dirinya. Sehingga dia berani mengambil risiko. Nah, berani mengambil risiko ini memang hambatannya adalah dia akan dicerca orang yang biasa, orang yang tidak bisa menjangkau berpikir ke sana. Bisa jadi dia diolok-olok, bisa jadi dia dibenci. Tetapi orang inovatif tidak peduli, dia pasti terus untuk berani mengambil risiko sampai pada penasarannya ini terjawab. Pertanyaan mendalam dalam dirinya itu terjawab. Begitu ya. Nah, itu ciri kedua loh ya. Nah, yang ketiga, terbuka terhadap perubahan. Orang yang inovatif mampu beradaptasi dengan perubahan dan tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Jadi dengan perubahan dia sudah biasa. Dengan perubahan dia tidak stres, dengan perubahan dia tidak marah, dengan perubahan dia tidak mengasingkan diri. Justru dia senang dengan sebuah perubahan. Dan dia yakin bahwa perubahan itu bisa jadi langgeng terus-menerus atau bisa jadi berhenti
begitu. Tapi dia asik dengan perubahan itu. Karena menerima perubahan, orangnya pasti terbuka ya terhadap perubahan itu dan mendukung setiap ada perubahan. Nah, kadang-kadang orang inovatif ini bisa keblinger karena sudah senang dengan perubahan itu, tahu-tahu perubahan itu justru gagal atau justru tidak diterima oleh orang banyak. Jadi dia bisa mengambil risiko yang sudah saya omongkan di atas tadi. Nah, yang keempat, menggunakan teknologi. Orang yang inovatif sering menggunakan teknologi untuk menciptakan solusi baru dan mencapai tujuan mereka. Teknologi bagi orang yang inovatif itu adalah sahabat. Karena dia percaya bahwa teknologi itu juga temuan orang masa lalu yang sudah memudahkan manusia. Umpama cara memanjat pohon kelapa dengan membuat terasnya itu kan sebuah teknologi. Dan dia menggunakan teknologi itu untuk memperbarui pola memanjat kelapa yang lainnya. Dan dia suka dengan teknologi. Orang-orang inovatif ini, waduh, dia betul-betul gembira dengan teknologi. Temuan-temuan baru, teknologi-teknologi baru yang mampu mempermudah kehidupan manusia, itu disenangi oleh orang yang inovatif. Dan dia gunakan teknologi itu. Seperti Steve Jobs, inovatif di bidang Apple, komputer Microsoft umpamanya, atau yang lainnya, dia gunakan teknologi komputer itu tapi untuk inovasi dia, sehingga muncul komputer Apple itu kan. Nah, yang kelima, berfokus pada hasil. Orang yang inovatif lebih fokus pada mencapai hasil daripada mengikuti proses yang sudah ada. Jadi dia tidak peduli dengan prosesnya itu panjang, pendek, susah, ringan, berat, mahal, tidak peduli. Karena dia selalu penasaran gitu. Dia ngikuti angan-angannya. Sehingga dia fokusnya adalah hasil. Ketika dia belum mendapatkan hasil, dia terus menggebu-gebu, terus semangat untuk menemukan cara baru, menemukan hal baru, menemukan sesuatu yang baru. Jadi dia belum puas, dia tidak asik di prosesnya, tapi hasilnya, ketika hasilnya ada yang salah sedikit, dia masih terus ingin yang terbaik. Ngototnya itu loh, karena untuk menunggu hasil. Nah, yang keenam, berkolaborasi. Orang yang inovatif sering mengajak orang lain untuk bekerja sama dan menciptakan sesuatu yang baru. Dia percaya bahwa orang lain itu punya kemampuan. Dia percaya bahwa orang lain itu mampu memberikan masukan pada inovasinya. Dia percaya bahwa orang lain itu meringankan penasarannya, meringankan kegalauannya untuk mencapai hasil. Maka orang-orang inovatif itu suka berkolaborasi. Tapi kadang yang diajak berkolaborasi tidak mau karena dia belum nutut, pikirannya belum mengikuti. Lihat coba pengalaman hidup Steve Jobs. Untuk mencari teman-teman yang merumuskan sebuah komputer yang kecil bisa dijinjing, dia melewati berbagai teman yang banyak gagal. Banyak teman yang tidak mau bergabung karena menganggap itu ide gila. Tapi dia terus berkolaborasi dengan teman-teman lain, akhirnya menemukan dan asik dengan kolaborasi itu. Jadi kalau Anda menjadi orang yang inovatif, Anda harus punya kekuatan berkolaborasi, kerjasama pada orang lain. Nah, yang ketujuh, berpikir jangka panjang. Orang yang inovatif mampu melihat potensi jangka panjang dari suatu ide atau solusi. Jadi dia bisa berpikir sekian kali lipat tahun ke depan. 10 tahun lagi nanti akan begini, makanya saya harus ini. 20 tahun lagi nanti akan terjadi seperti ini karena ini, maka saya akan menciptakan ini. Jadi berpikirnya jauh. Ketika berpikir jauh, orang lain kaget, orang lain nggak mengerti, orang lain menganggap bullshit, orang lain menganggap itu omong kosong, maka banyak yang jauh. Jadi hati-hati juga, orang inovatif itu selalu
dijauhi oleh teman-teman lain yang teman-teman itu masih berpikir konservatif. Tapi nggak apa, biasanya orang yang inovatif terus berjalan. Yang kedelapan, berpikir sistematis. Orang yang inovatif mampu berpikir sistematis dan menemukan cara untuk menghubungkan ide-ide yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih baik. Orang yang inovasi itu berpikirnya tersistem dia, apa dulu, tapi ya juga dia lateral, dia meloncat juga, tetapi dari meloncat-meloncat itu juga akan dibaca polanya. Jadi orang inovatif itu punya pola, punya sistem dia, punya cara yang orang biasa tidak bisa mengikuti, kecuali kalau dia bergabung dengan orang itu lama, lalu dia akan menemukan cara. Oh, orang ini kalau berpikir saat begini, oh orang ini ternyata kalau berpikir loncat dulu, oh dan seterusnya. Karena orang inovatif itu sebenarnya kalau dibaca itu sistematis, tapi kadang orang yang tidak bisa menjangkau menganggap bahwa orang inovatif itu tidak sistematis. Di dalam ketidaksistematisan itu terdapat sistematika. Mengapa? Karena dikenali terus-menerus, diulang-ulang-ulang, akhirnya membentuk sistem, membentuk pola. Jadi jangan kaget ketika Anda nanti gaya berpikir Anda dikenali oleh orang lain dengan pola-pola yang dia temukan. Karena yang melakukan biasanya tidak merasa kalau itu sistematis. Yang penting dia melakukan untuk hasil. Karena obsesinya adalah hasil kan. Gitu. Nah yang kesembilan, mengutamakan kreativitas. Orang yang inovatif mengutamakan kreativitas dalam segala hal yang mereka lakukan loh. Dan terus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan kreatif mereka. Kreativitas itu menjadi napas inovator. Apapun yang kreatif dia suka sekali. Umpama sepeda, tempat pedalnya diganti panjang, dia tidak marah dan dia mengikuti keterbukaan itu seperti yang saya omongkan di depan tadi. Kreativitas menjadi bagian dari hidup inovator. Dan kreativitas itu tidak terjadi pada diri dia saja, tetapi pada diri orang lain yang dia sukai. Jadi kalau ada temuan-temuan baru, hal-hal baru, dia sangat suka itu. Tapi dia juga terus berpikir, apa yang baru lagi ya dari apa yang baru ini. Begitu. Nah, Anda bisa menjadi seorang inovator. Yang penting merdekakan pikiran Anda, merdekakan hati Anda, merdekakan perilaku Anda. Yang penting Anda bisa mencapai hasil. Yang dimaksud merdeka di sini, Anda tidak terpola oleh sistem yang ada, tidak terpola oleh alur yang ada, tetapi Anda melakukan sesuai dengan keyakinanmu dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang penting ini kaitannya dengan kreativitas, kaitannya dengan inovasi. Nah, Anda bisa menjadi seorang inovator yang baik. Demikian ya, nanti kita lanjut berikutnya. Audio Jungle. Audio Jungle.